Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ya, adik-adik kita saat ini akan mulai pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, adik-adik mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai. Ya, adik-adik, di saat ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran keempat. Ya, sebelum kita belajar, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik memiliki kegemaran? Memiliki Apa kegemaran adik-adik? berlari. Ya. Coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dayu dan Kak Gusti. Menurut adik-adik, apa ya kegemaran Dayu? Dayu berkemaran bersepeda. Iya, betul sekali. Kegemaran Dayu adalah bersepeda. Dayu senang sekali bersepeda, sedangkan Kak Gusti senang berlari. Mereka mempunyai perbedaan kegemaran, tetapi mereka tetap hidup dengan rukun adik-adik. Tahukah adik-adik, keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman yang berupa fisik, seperti warna kulit, rambut, tinggi badan, dan berat badan, tetapi bisa juga berupa keragaman kegemaran. Nah, ini adalah tugas untuk adik-adik. Petunjuknya perhatikan baik-baik. Yang pertama, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu, misalkan ayah, ibu, kakak, kemudian kita sendiri dan juga adik kita. Tanyakanlah kegemaran setiap anggota keluarga adik-adik dan lengkapilah kolom berikut berdasarkan wawancaranya. Adik-adik mesti siapkan buku, penggaris, pena untuk melakukan wawancaranya. Dan adik-adik jangan lupa melakukan wawancara dengan baik dan sopan. Nah, adik-adik, setiap perbedaan yang ada dalam keluarga itu, termasuk perbedaan kegemaran, itu ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menambah keakraban di dalam anggota keluarga, seperti Dayu dan Kak Gusti tadi. Ketika Dayu capek untuk menaiki sepedanya, maka Kak Gusti yang sedang berlari bisa naik di sepeda dan menggonceng Dayu. Yang kedua, meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Apa ya toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati. Yang ketiga, sarana komunikasi yang baik. Maksudnya, ketika ada anak-anak yang mempunyai perbedaan kegemaran, maka mereka bisa menceritakannya kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian, yang keempat, sarana hiburan keluarga. Ketika semua anggota keluarga melakukan kegemaran maka semua anggota keluarga tersebut merasa terhibur. Seperti keluarga Pak Wijaya. Nah, adik-adik, ini adalah gambar keluarga Pak Wijaya. Keluarga Pak Wijaya tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali. Sehari-hari Pak Wijaya bekerja sebagai pekebun. Setelah bekerja di kebun, Ibu Wijaya memasak ikan yang dibelinya di pasar dan sayuran hasil kebun mereka. Andi dan adiknya yang bernama Sari bertugas membantu orang tua mereka. Wah, adik-adik, keluarga Pak Wijaya sangat rukun sekali. Adik-adik, tahukah kegiatan yang dilakukan Pak Wijaya itu merupakan kegiatan ekonomi? Nah, adik-adik, apa kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Nah, adik-adik, berikut ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa.
Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan barang hasil produksi dari produser kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Nah, adik-adik coba adik-adik amati 3 buah gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar seorang petani. Petani mencangkul di sawah, petani menghasilkan padi yang akan diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Menurut adik-adik, kegiatan petani ini termasuk dalam kegiatan ekonomi yang mana ya adik-adik? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Nah, adik-adik benar sekali, petani merupakan contoh kegiatan produksi karena petani menghasilkan padi. Gambar yang kedua adalah pedagang ikan. Pedagang ikan memperoleh ikannya dari nelayan. Jika demikian, kegiatan ekonomi yang mana yang tepat untuk gambar yang kedua ini? Distribusi. Ya, betul sekali adik-adik. Kegiatan ekonominya adalah distribusi, karena pedagang tidak menghasilkan sendiri ikannya. Gambar yang ketiga adalah kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu pada saat ibu memasak di dapur, ibu memakai barang-barang hasil produksi, termasuk lauk-lauk dan juga sayuran yang ibu masak. Apakah sudah cukup jelas tentang kegiatan ekonomi adik-adik? Kita lanjutkan. Ternyata kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh lingkungan dari daerahnya. Misalnya daerah Tabanan. Daerah Tabanan itu sebagian besar wilayahnya atau daerahnya terdiri dari pegunungan dan juga pantai. Sehingga kegiatan ekonominya meliputi yang pertama di bidang produksi, yaitu ada pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Yang kedua di bidang distribusi, yaitu di bidang perdagangan, distribusi, memproduksi. Dengan demikian, jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tabanan sesuai dengan ekonominya adalah di bagian produksi ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Sedangkan di bagian distribusi ada pedagang, supir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Nah, coba adik-adik tanyakan kepada orang tua adik-adik. Mama. Dan adik-adik jangan lupa mengingat kembali daerah adik-adik apakah termasuk daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai. Karena akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Dan adik-adik jangan lupa tuliskan hasil pengamatan adik-adik di buku. Nah, adik-adik yang berikut Nah, adik-adik, di sini kita akan membahas tokoh cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita. Nah, adik-adik,
Tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Jatuh adalah suami dan istri. Karena tokoh itu memiliki peranan penting dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Jatuh. Selain itu, kedua tokoh ini muncul terus-menerus dan menginspirasikan cerita. Yang berikut tadi, adik-adik, tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Jatuh adalah penduduk desa karena hanya muncul beberapa kali dan hanya sebagai pemanis cerita. Nah, adik-adik, sekian dari pembelajaran kita. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Ya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Amin. Ya, terima kasih adik-adik. Terima kasih. Shalom. Shalom.